wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kancu Tanjung Radio. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini saya Reddy Smash kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Ngobrol bareng Sore Seru di kesempatan Senin 16 Januari 2023. Para kancu, untuk sore hari ini kita live di Facebook Tanjung Radio, juga di www.tanjunimradio.id. Dari Jalan Buluran Atas Tanjung Enim. Untuk kesempatan sore hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, Bapak dan Ibu dari Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul ya. Di sore hari ini bersama kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik para kancu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tidak ada salahnya saya perkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita di kesempatan kali ini. Yang pertama ada Ibu Rahmawati. Assalamualaikum Ibu. Mic-nya tolong dideketin. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Beliau adalah anggota hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan umum. Kemudian narasumber yang kedua Bapak M. Mahdum Ibrahim. Assalamualaikum Pak Mahdum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah Ketua SDM Organisasi Data dan Informasi. Kemudian yang ketiga Pak Pika Desmi. Assalamualaikum Pak Pika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Pak Pika atau Pak Desmi? Pak Pika. Pak Pika ya. Beliau adalah anggota penanganan pelanggaran penyelesaian anggota ya. Para kaca Tanjung Radio, untuk kesempatan kali ini seperti biasa banyak hal yang ingin saya tanyakan. Yang terlebih dahulu saya akan ke Pak Ketua SDM Organisasi Data dan Informasi, yaitu Pak Mahdum Ibrahim terlebih dahulu ya. Ketua Panwaslu ya. Ketua Panwaslu. Oke. Sebenarnya apa sih organisasi data dan informasi, maksudnya seperti apa ini? Silakan dijelaskan. Ya, jadi kita di Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul itu Pak ada 3 divisi. Kebetulan saya sebagai ketua yang membidangi divisi SDM itu sumber daya manusia, organisasi, data dan informasi. Nah, jadi kalau untuk hubungannya ke SDM, ke tata tertib ataupun jalannya organisasi itu ada di divisi saya, Pak. Divisi saya. Nah, kita flashback sebentar nih. Ini mulai kapan nih dibentuk nih, dilantik ya? Jadi kalau untuk terbentuknya Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul itu pada tanggal 27 Oktober Pak. Oh, tahun lalu ya? Tahun lalu. Jadi di 27 Oktober itu kita dilantik sekaligus kita disahkan jadi Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul. Waktu itu pejabat yang melantik siapa? Turut hadir pada waktu itu ada Bapak PJ Bupati Muara Enim, Bapak Kurniawan. Pak Kurniawan ya. Ada Ketua Bawaslu. Ada Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim. Benar Pak. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim. Benar Pak. Oh iya. Di mana waktu itu dilantiknya? Pada saat itu pelantikan itu di Hotel Gria Serasan. Gria Serasan ya. Okay. Nah, ini kasih bocoran dikit. Syarat-syaratnya untuk menjadi seperti Bapak dan Ibu sekarang ini apa nih waktu itu? Seleksinya sangat ketat tidak? Bisa dibilang ya, kita kan tidak untuk kemungkinan periode berikutnya mungkin ada di kita mau itu, atau anak-anak kita mau pengen jadi seperti Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi kalau untuk jadi anggota penyelenggara itu Pak, satu harus netral. Netral ya. Harus netral. Tidak boleh ke bendera A, bendera B, tidak boleh. Yang kedua itu kita tidak terlibat di partai politik. Walaupun tidak langsung. Ya betul. Tidak boleh terlibat ya. Iya, ataupun di sayap-sayap partai. Jadi memang harus memang betul-betul netral ya. Netral dari segi pribadi ataupun organisasi, tidak boleh kita ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Harus benar-benar warga sipil yang memang belum menjalankan amanah dari negara. Jadi artinya memang jangankan
langsung sayapnya aja nggak boleh ya? Nggak boleh. Bayangkan sayap tuh sudah terlalu lebar ya. Saya coba ke Ibu Rahmawati nih. Ibu dengan Pak Ibrahim sama dilantiknya waktu itu? Iya Pak. Iya. Jadi 27 Oktober itu kita sama-sama dilantik. Nah, setelah 27 Oktober itu berapa minggu, berapa bulan kemudian baru mulai bertugas dalam rangkaian ini? Oh tidak, setelah kita dilantik itu Pak, memang pertama-tama itu kan kita mencari dulu sekretariat dan alhamdulillah Sudah dapat sekretariat? Sekarang sudah dapat. Di mana itu? Sekarang kita beralamatkan di Jalan Kemas Pak, tepatnya Jalan. tuh di depan SMP 2 Jalan Tegarjo ya? itu Iya. Pak. Perbatasan Iya. Tegarjo dan Kelurahan tadi. Iya benar, di dekat Masjid Al-Kiblat tepatnya. Jadi sudah mulai digunakan aktivitas di sana ya? Iya, per 1 November itu kita sudah ngantor di sana, Iya, istilahnya itu kan. Tugas-tugas apa saja Bu yang awal-awal ini dilaksanakan seirama dengan selesainya dilantik? Iya, setelah kita dilantik itu kan kita mulai perekrutan staf. Jadi kami di sini ada 3 orang, macam Lawang Kidul. Kami mempunyai staf masing-masing, Pak. Oh iya, staf Jadi masing-masing. ya setiap orang punya staf masing-masing dengan pekerjaannya yang sesuai divisi kita masing-masing. Oh, seperti itu. Tapi tetap Pak dalam tahap sekarang namanya kita tim kan. Jadi kita kerjanya masih dalam koordinasi. Koordinasi ya. Iya. Nah, tadi kan Ibu mengatakan kami membutuhkan staf masing-masing dari 3 orang ini, ada Pak Ibrahim, ada Pak Pika dan ada Ibu Rahmawati. Itu melalui seleksi lagi atau memang yang dilihat pas, cocok, pantas itu yang direkrut? Iya, karena kan kita ini Naikin lagi Ibu. Iya. Oke. Kita ini sesuai kebutuhan kita, Pak. Jadi kerja ini kan sesuai tadi Pak Ketua sudah katakan kita harus liberal. Jadi kita pas rekrutan itu kita juga membuka diri siapa yang akan Direkrut, bersedia direkrut dan dapatlah kita adik-adik kita ini Pak. Alhamdulillah selama kita sudah jalan 2 bulan ini jadi connect kita dengan mereka, alhamdulillah pekerjaan kita sudah bisa berjalan. Terbantu jadi ya? Iya, mereka sangat membantu Nah, sekali. bicara soal rekrutan yang masing-masing divisi ini Bu, ada batasan umur nggak? Umur nggak? Minimal umur sekian, maksimal umur sekian? Oh, kalau untuk staf sendiri kemarin itu karena kita ini kan melihat kondisi kita kan bekerja bakalan ke depannya itu kan Pak ya. Jangka panjang lah sebelum Pilpres berakhir jangka ya. panjang sebelum Pilpres berakhir ini kita bayangkan pekerjaan ini akan besar. Makin hari makin rumit lah ya. Semakin rumit, semakin besar. Kita butuh fisik yang prima, Betul, juga adik-adik kita butuh yang biasa bekerja baik di dalam maupun dia juga siap di luar. Oh iya. Bahkan boleh katakan 24 jam harus on time ya. Ya. Oke. Saya coba ke Pak Pika terlebih dahulu. Anggota penanganan pelanggaran penyelesaian anggota. Bisa dijelaskan sengketa Pak. penjelasan sengketa ya? Bisa dijelaskan Pak Pika maksudnya apa? Jadi saya kenalkan diri dulu Pak ya. Ya. Nama saya Pika Desmi, lahir di tanggal 24 Desember 1990 Pak ya. Alumni. Beda dikit sama saya. Iya Pak. Tahun Pak. Beda-beda 40 tahun Pak. Jadi di sini Oke. divisi saya ini penyelesaian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Sengketa ya. Memang untuk ke depan kan bakal penyelenggaraan pemilihan umum ini pasti terjadi itu. Pasti. Nah, jadi untuk menengahi kedua belah pihak yang sudah kita pantau dari jauh yang bakalan terjadi ya seperti pencegahan ini tadi kan kita sudah mulai memetakan Betul. wilayah-wilayah mana yang bakal terjadi Iya. ini tadi sengketa pokoknya. Jadi divisi saya di sini dibentuk untuk melakukan penyelesaian sengketa tadi agar dalam pengawasannya itu kondusif Pak. Tanjung Radio, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak di www.tanjungradio.id dan juga di Facebook Tanjung Inim Radio. Kita dalam kebersamaan acara ngobrol bareng seru Senin 16 Januari 2023 bersama Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul.
kebersamaan kita di sore hari ini seperti biasa sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita masih di Jalan Buluran atas Studio Baru Tanjung Inim Radio, Tanjung Inim Kota Tujuan Wisata. Dan sudah dari tadi kami ngobrol dengan Ibu Rahmawati, kemudian Bapak Mahdum Ibrahim dan Pak Dika Desmi. Saya kembali ke Pak Dika Desmi, silakan dilanjutkan pertanyaan yang tadi. Iya, selamat sore para kanca Tanjung Inim Radio. Sesuai dengan Pak Reddy tadi, divisi saya tadi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Iya. Jadi di sini tugas saya adalah Bisa dijelaskan biar para kanci lebih detail pelanggaran seperti apa? Kalau untuk pelanggaran awal itu yang pertama-tama waktu pas sebelum pemilu itu paling adanya pemasangan APK. Iya, alat peraga kampanye. Atau adanya black campaign, isu-isu yang itu. Nah, itu iya, untuk padahal belum waktunya ya. Untuk awal-awal itu yang kita deteksi Iya. dulu. Oke. Selebihnya nanti Ada tahapan berikutnya ya. Seperti karena itu. ini sekarang dalam tahapan apa ini? Kalau sekarang ini kan lagi yang setelah baru kita awasi kemarin itu wawancara perekrutan anggota PPS. Oh iya. Nah, itu yang Oke. kita awasi kalau kemungkinan kalau ada di situ kalau ada politik uang atau Betul, misalnya betul ya. dari peserta tadi ada dimintai uang. Nah, itu Iya, iya. tugas kita untuk Siapa tahu ada laporan-laporan ya, gitu, itu ya. Pak. Seperti itu. Nah, itulah makanya saya katakan tadi kalau lihat dari tugas itu di bagian-bagian akhir. Ternyata di awal pun sudah mulai bertugas ya. Iya, Pak. Oke. Saya kembali ke Pak Mahdum Ibrahim. Nah, kalau sekarang nih Pak, kita sudah masuk tahapan apa Pak? Dari jadwal-jadwal jangka panjangnya itu. Ya, selamat sore para Kance Tanjung Inim Radio. kanci Tanjung Inim Radio. Terkait dengan itu Pak, tahapan yang sudah kita lewatin itu kemarin terakhir verifikasi faktual untuk parpol dan ini untuk perseorangan sekarang anggota DPD. Verifikasi faktual seperti apa Pak contohnya Pak? Jadi kemungkinan pada saat tahapan itu ada misalnya studi kasus mereka tidak merasa mengikuti partai tapi namanya dicatut. Nama dicatut ya. Itu untuk Pernah kejadian seperti itu ya? pernah Pak. Jadi orang yang bersangkutan itu tidak tahu kalau dia sudah didaftarkan jadi Iya. peserta partai. Mungkin untuk memenuhi Anggota kuota dan partai. sebagainya ya. Iya, betul. Oke, seperti itu. Yang kedua itu untuk perseorangan DPD Pak. Sama kasusnya kayak begitu. Iya. Jadi mereka yang tidak tahu tuh tiba-tiba namanya ada di suatu partai. Iya. Itu bisa kita sinkronisasi atau kita sinergikan terkait nama yang dicatut itu. Oh iya. Nah, silakan dijelaskan Pak tahapan-tahapan apa saja dalam pemilu ini yang nanti akan dijalani sampai dengan terakhirnya nanti. Kalau untuk sekarang itu kita lagi fokus di pengawasan untuk ya. pembentukan PPS Pak. PPS ya. PPS di Panitia Pemungutan Suara tingkat kecamatan ya. tingkat kelurahan Pak. Tingkat kelurahan ya. Kelurahan atau desa. Kelurahan ya. Jadi setelah kita fokus di sana, sekarang ini kita lagi di tahapan PKD. PKD. Nanti saya jelasin di Ya. akhir untuk terkait apa PKD itu. Bagi teman-teman yang memang ada minat untuk ke arah penyelenggara, cari pengalaman ataupun cari keluarga, Ya. bisa coba-coba di PKD. PKD ya. Begitu pula teman-teman yang penasaran yang di PPS nggak lulus, Oh iya. bisa tuh Pak. Jadi ada sesi lain lagi ya. Ada sesi lain lagi nanti. Oke. Kemudian selanjutnya Tahapan pemilu. Tahapan pemilu itu sebenarnya kalau sekarang ini setelah PKD itu kita tuh ada ini Pak, coklit. Apa itu coklit? Coklit itu artinya data penduduk yang sekarang yang bakal dijadikan pemilih tetap. Acuan untuk pemilu tetap ya. Ya itu dia apa di
cross check sampai ke tingkat RT. Sekarang sedang berlangsung atau akan berlangsung? Belum, itu yang akan berlangsung nanti. Itu yang akan berlangsung ya. Oke. Kemudian seperti PKD itu boleh nih anak-anak muda. Anak-anak muda yang ada di Ada batas minimal umur nggak? 21 tahun, Mbak. 21 tahun ya? Setelah selesai sekolah lanjutan ya? Ya. Oke. Artinya dia sudah bisa membedakan mana tangan kiri Betul, ya. dan mana tangan kanan. Ya. Karena di usia-usia di bawah itu belum tahu apa-apa ya, Labil, apalagi Pak. masa sekolah ya. Oke, saya ke Ibu ini sebelum nantinya lanjutkan kembali ke Ibu Ramawati. Yang sedang dijalani tugas-tugas Ibu apa nih Bu setelah selesainya pelantikan? Nanti kita lanjutkan kembali bersamaan kita di sore hari ini dalam acara Ngobras. Setelah tadi kita dengarkan berkembangnya ajan salat asar, dilanjutkan dengan beberapa lagu yang sudah kami persembahkan untuk Anda. Dan kita lanjutkan kembali acara Ngobras, kita ngobrol bareng sore seru hari ini di hari Senin tanggal 16 Januari 2023 bersama narasumber kita Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul. Ada Bapak Mahdum Ibrahim sebagai Ketua Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul. Kemudian ada Ibu Ramawati, Divisi Hukum dan Pencegahan Partisipasi Masyarakat Umum. Dan juga ada Bapak Pika Desmi, Divisi Penanganan Penyelesaian dan Sengketa ya. Di sore hari ini banyak hal yang sudah kami tanyakan dan informasi-informasi yang Anda terima tentunya berkaitan dengan program kerja Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul sampai akhirnya nanti di hari hanya pada saat Pileg, pemilihan legislatif dan juga Pilpres. Nah, para kanca, kita akan lanjutkan kembali. Saya tadi kembali ke Ibu Ramawati ya. Silakan Ibu dilanjutkan kembali. Ya, selamat sore para kanca Tanjung Inim Radio. Kembali bersama saya, nama saya Rahmawati tadi. Sesuai divisi saya Pak, yaitu Humas. Kemarin di bulan Oktober itu setelah kita dilantik, kita sudah melakukan audiensi, terutama kepada Pak Camat Lawang Kidul, setelah itu kepada Pak Dan Ramil, unsur tripikal lah ya. Unsur tripikal, kepada Polsek Lawang Kidul, juga kepada Kades dan Lurah di ya, wilayah kerja kita. Kerja Lawang Kidul. Iya. Setelah itu kita melaksanakan pembekalan BIMTEK dari Bawaslu Kabupaten. Pembekalan ini banyak Pak, karena waktu itu dilaksanakan di mana pembekalannya? Pembekalan dilaksanakan di Hotel Grand Zuri di Muara Enim. Iya, di Muara Enim, dengan narasumber sesuai porsi kita. Itu. Apa saja waktu itu Bu pembekalannya Bu, biar para kanca semuanya tahu ya? Iya, pembekalan yang pertama itu kita itu adalah pertama itu membangun jiwa semangat ya. kita kan, karena waktu 2 tahun ini Pak bakalan kita lalui dengan berbagai macam permasalahan ke depannya kan, berbagai macam sesuai dengan porsi kita pengawas. Jadi kita akan mengawasi dengan bukan ketat, sesuai prosedur saja sebenarnya yang di wilayah kita Lawang Kidul. Iya. Sebenarnya harus ketat loh Bu. Karena kalau dari awal tidak ketat mereka akan melakukan pelanggaran. Pasti Pak. Kadang-kadang sudah kita perketat saja mereka masih lolos ya. Iya. Iya. Yang lainnya Bu silakan. Ya seperti sekarang ini Pak, sesuai saya ya, kerja saya di Humas yaitu menghimbau kepada parpol-parpol ini kan, supaya tidak memasang bendera parpol terlebih dahulu karena ini belum waktunya. Ternyata sudah ada ya. Iya, karena belum waktunya. Apakah itu termasuk kategori pencurian start Bu? Memasang bendera awal-awal yang notabene belum disampaikan ya. Karena kan ada waktunya Pak. Itu nanti ada waktu-waktunya. Iya. Apalagi kalau identitas itu diletakkan, dipasang-pasang seperti di tempat ibadah, sekolah-sekolah atau objek-objek vital nasional kayak kantor PTBA, pertambangan, itu sangat tidak diperbolehkan. Iya.
Jadi sebenarnya sudah masuk kategori pelanggaran-pelanggaran itu ya, walaupun hanya masang bendera. Iya, Tapi itu. kalau kita tanya, mereka bilang memperkenalkan nomornya loh Bu. Iya. Itu jawaban yang klise ya, tapi tidak Iya, apalah. klise sekali. Toh nanti dari Bawaslu sendiri yang akan lebih tahu, lebih rinci, lebih real Iya. untuk mengantisipasi seperti itu ya. Saya ke ini Pak Piska Desmi, Divisi Hukum dan Pencegahan Partisipasi Masyarakat Umum. Tugas-tugas yang sudah dijalankan apa saja Pak di awal-awal ini? Jadi Selain yang tadi disebutkan. ya, selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio. Jadi untuk tugas pertama kemarin itu kan setelah pembekalan dari Bawaslu Morenim, Bawaslu Morenim ya. ya kita melakukan sosialisasi Mm-mm. ke masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan Mm-mm. dan dalam ini untuk meningkatkan partisipasinya. Iya. Kan kalau sekarang ini masih kurang sosialisasi Masih untuk kurang, ini iya. kan ada yang ya termasuk untuk sekarang ini Pak bakal banyak pemilih pemula. Mm-mm. Nah jadi kalau sekarang itu ya sosialisasi ke masyarakat dari tempat ke tempat, dari Betul ya. teman ke Door teman. to door lah ya. Door dulu. Oke. Ini salah satu kita ngobrol hari ini juga salah satu bentuk sosialisasi sebenarnya. Iya, ya. Oke. Nah, misal nih, entah ini menyimpang dikit atau masih kaitan dari kerja Bawaslu. Atau di depan rumah saya ada bendera nih di depan pagar saya. Saya tidak suka. Apakah saya berhak untuk memindahkan atau melaporkan atau seperti apa? Karena paling tidak kan mereka harus izin dulu. Tadi saya mau masang ini bendera. Nah, seandainya kita balik mereka tidak izin, apakah saya beroleh komplain, curhat sama Bawaslu seperti itu? Ya, nah itu termasuk Pak. Kalau misalnya ada, itu kan namanya pencurian start, pemasangan alat peraga kampanye. APK ya? Seandainya Bapak tidak suka atau itu memang, nah itu kan bisa menjadi partisipasi Bapak untuk ke menyampaikan ke pengawas kecamatan tadi. Nah itu nanti kami akan terima laporan dari Bapak kan. Oke. Kita proses, nah nomor Bapak, nomor HP Bapak, Iya. terus nomor register pengaduan, terus nanti Iya. kita proses Oh iya. sampai ke kita untuk pencegahan dulu, menghimbau dulu dari partai Oke. politik yang itu Pak. Nah, rencana tahun ini ada beberapa partai yang sebagai ikut serta dalam kontestan ini. 18 partai. Cukup ramai ya. Iya Pak. Tinggal masyarakat sendiri memilih. Oke. Kemudian di sini ada pencegahan. Sebenarnya yang dicegah apa saja sih di kegiatan-kegiatan nanti? Biar masyarakat lebih tahu nih. Ya seperti Salah satunya ya pelanggaran salah tadi satunya pelanggaran tadi yang Pak ya. disebutkan. Praktik politik uang itu pasti itu Pak. Terus kemudian netralitas pihak ASN. Iya, iya. Ya terus seperti itu. Kalau yang awal-awal, untuk awal-awal ini paling yang politik yang sudah-sudah Pak. Kalau Iya. kita rekap dari tahun ke tahun, Yang sering terjadi yang ya. sering terjadi ini praktik politik uang di wilayah Iya. itu. Terus kampanye hitam lah, inilah back Iya, iya. campaign katanya itu Pak. Oh, black kampanye ya. Oke, saya kembali ke Pak Ketua Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul nih, Pak Mahdem Ibrahim. Mungkin ada tahapan-tahapan lagi Pak yang bisa dijelaskan di dalam sesi ini Pak? Oke, untuk sementara kita itu masih di pengawasan. Perekrutan PPS dan perekrutan PKD itu Pak. Nah, syarat-syarat untuk menjadi PKD dan PPL ya? PKD. Kalau dulu benar Pak namanya itu PPL. Ya. Singkatan dari? Kalau sekarang itu dia jadi PKD. Singkatan dari? Pengawas Kelurahan Desa. Pengawas Kelurahan dan Desa ya? Iya. Dirangkum jadi satu ya? Dirangkum jadi satu. Jadi kalau untuk syarat secara garis besar itu, dia itu satu harus SMA sederajat lah Pak ya. Perlu surat keterangan dokter? Menyatakan Surat badan keterangan sehat? dokter, daftar riwayat hidup, usia 21 tahun, fotokopi KTP elektronik. Itu minimal 21 tahun? 21 tahun. Jadi untuk informasi lebih jelasnya itu mungkin bisa kontak person kita tuh ada tuh Pak di tiap-tiap
kelurahan, kita tempel, kita beri brosur. Mumpung ketemu nih, kontak personnya bisa disebutkan ini biar masyarakat para kanci tahu nih. Ya, Atau nomor ketua Bawaslu atau nomor dari Ibu Rahma atau Pak Piska ya. Biar lebih jelas lagi. untuk kontak personnya sendiri itu mungkin bisa dihubungi di 0813 6403 Iya. 6880 Iya. sama saudari Tiara untuk anggota Pokja Perekrutan Pengawas Kelurahan Desa tuh Pak. Nanti rekan Tiara akan mencatat semua pengaduan segala macam ya. Dan melaporkan kepada tim Bawaslu Kecamatan ya. Benar Pak. Berdasarkan nomor aduan dan segala macam ya. Jadi Nomor- syarat untuk mengadu itu apa saja nih? Kalau untuk Nomor syarat ponselnya minimal ya. kalau syarat untuk mengadu itu lebih ke divisi Pak Pika Desmi itu Pak. Nah, artinya seperti ini, saya mau melaporan nih, ada syarat-syarat khusus yang diterima laporan tersebut? Kalau kita itu ada yang namanya memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat Pak. Contohnya? Jadi, contohnya itu banyak di antara masyarakat. Jangan dijelaskan dulu Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Para kanci tetap di Ngobras Tanjain Radio. Kebersamaan kita di acara Ngobras Ngobrol Bareng Sore Seru Senin 16 Januari 2023 bersama narasumber kita yang sangat spesial berkaitan dengan beberapa tahun lagi. Tahun depan lah sudah mulai berjalan baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah dan pilpres ya dari Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul. Saya ke Pak Ibrahim nih. Sebenarnya tugas-tugas dari Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul nih apa saja nih Pak, bisa dijelaskan? Bisa Pak. Jadi tugas yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul itu satu, melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan tersebut Pak. Di samping itu mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Iya. Terus juga nanti mencegah praktik politik uang. Oh iya. Itu sama seperti hantu tuh Pak. Iya. Tapi sebisa mungkin kita cegah. Ya kalau Tidak kelihatan tapi nyata, nyata tapi tidak kelihatan. Iya, susah untuk Itu hantu dibuktikan. ya. Iya. Jadi mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kecamatan. Iya. Jadi netralitas itu polisi, Ya, TNI, TNI, ASN. ASN ya. Nah, itu orang-orang yang netral termasuk Netral kita, ya. Pak. Betul ya. Mengawasi pelaksanaan putusan-putusan di wilayah kecamatan. Tetap kita awasi Pak pelaksanaan nanti yang ada di kecamatan Lawang Kidul. Iya. Apapun itu bentuknya kan, selagi dia Jadi jangan sepihak memutuskan ya. benar, Kita ikut andil di sana benar ya. kita tetap mengawasi apapun yang menjadi keputusan di kecamatan itu. Iya. Kan. Mengelola Karena dikhawatirkan keputusan itu sebelah pihak ya. benar Oke. Pak. Jadi mengelola, memelihara, merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya. Contohnya seperti apa tuh? Artinya pada saat tahapan itu berjalan, kita pastikan bahwa memang tahapan itu berjalan sebagaimana mestinya, Pak. Iya, yang diatur ya. Ya, Oke. karena kan KPU dalam hal ini di tingkat kecamatan itu ada PPK, ada jadwal timeline yang memang harus mereka laksanakan. Iya. Nah, dalam hal ini kita awasi terus, Pak, pelaksanaan itu kan. Iya. Nah, tindakan itu berbentuk apa saja? Apa cukup teguran? Apa ada tingkatan-tingkatan lain? Itu bisa kita sampaikan secara bersurat Bersurat. ke PPK berupa himbauan terkait pelaksanaan tahapan tersebut. Iya. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Iya. Itu salah satunya yang memang menjadi tugas pokok yang Tugas cukup berat pokok dari Bawaslu ya. kita beserta teman-teman yang ada di Betul, Lawang ya. Kidul. Masih ada lagi? Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti saya jelaskan tadi, mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan. Di wilayah kecamatan Jadi ya. setelah kita awasi tahapan itu, tetap kita evaluasi, Pak.
untuk kedepannya, kalaupun memang Jadi ada, jangan hanya cukup diawasi, tapi tidak ada evaluasi berikutnya ya, iya, harus ada ya. harus ada evaluasi untuk selanjutnya. Mungkin itu, Pak. Jadi kalau misalnya kinerja kita tahun ini sudah pas sesuai tupoksi, berarti tahun depannya seperti inilah kerja kita seperti itu. Bisa dirangkum jadi seperti itu, Oh kan? iya. Berdasarkan pengalaman gitu. Ya. Oke. Di mana sih indeks kerawanan pemilu Betul itu? ya. Yang sangat jelas-jelas di mana ya. Oke. Saya ke Ibu Rahmawati. Ibu silakan dijelaskan sebenarnya tugas-tugas dari divisi humas itu seperti apa dan contohnya seperti apa nih Bu? Ya, terima kasih para Kance Tanjung Inim Radio masih memantau kepada acara kita sore hari ini. Acara ngobras. Ngobras, Pak ya. Jadi kita diobras habis hari ini, Pak. Mumpung ketemu nih. Mumpung ketemu. Iya. Ya, sesuai divisi saya, Pak, yaitu humas. Humas ini seperti biasa lah, Pak. Di mana-mana kan kita pasti ada humas. Iya. Jadi Koordinasi yang pertama, terus ya? pertama melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait, yaitu di Lawang Kidul ini. Sudah itu meningkatkan partisipatif masyarakat. Tadi Bapak sendiri kan sudah bicara bagaimana nih kalau di depan rumah saya tiba-tiba ada yang satu contoh, tiba-tiba ada yang salah satu parpol ingin memasang bendera. Seperti apa caranya? Ya, itu bagus Pak. Itu berarti Bapak itu kan dalam contoh artian berarti Bapak sudah berpartisipasi terhadap pemilu ini. Untuk tahapan-tahapan selanjutnya nanti ada pelaporan kepada kita. Kita juga menerima laporan tidak sembarang menerima. Ada prosedur, ada cross checknya, ada cross check ulang, ada yang berhak kita verifikasi, ada yang tidak. Seperti itu. Selanjutnya kita juga mensupervisi. Mic-nya dinaikin Ibu, naik. Ya. Selanjutnya kita juga melakukan pengawasan supervisi, Pak. Supervisi, membimbing, bukan berarti kita melepas gitu aja ya. Tidak. Contoh kemarin kan kita kan ada rekrutmen tes wawancara PPS itu. Untuk apa itu, Bu? PPS itu untuk tugasnya itu menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan Lawang Kidul. Terus memeriksa dan mengkaji dan dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan Lawang Kidul dan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota untuk proses selanjutnya, Pak. Atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk pencegahan selanjutnya, Pak. Jadi kita harapkan masyarakat jangan takut-takut lah ya untuk memberikan aduan. Yang penting identitas dari yang mengadukan jelas ya, minimal nama, alamat, nomor ponselnya ya, dan aduannya berbentuk apa ya. Dan ternyata di awal-awal ini sudah banyak ya kerjaan-kerjaan yang sudah mulai dilaksanakan ya berkaitan dengan tersebut. Setelah dilantik, sosialisasi, kemudian membentuk PPS. Jadi artinya baru berapa hari kita katakan baru sumur jagung lah ya, sudah banyak tugas-tugas yang dilaksanakan. Baik Pak Ibrahim, Pak Piskah, Ibu Rahmawati, kita jeda sebentar, nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita. Para kanci tetap di Ngobras Tanjung Inim Radio, masih dari Tanjung Inim Radio, Tanjung Inim Kota Tujuan Wisata. Kami hadir ke ruang dengar Anda dari Jalan Buluran Atas, Talang Jawa, Tanjung Inim. Kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol kita. Nampaknya kita sudah berada di penghujung acara, namun masih ada tersisa waktu beberapa menit lagi. Kita akan bersama para narasumber kita, Ibu Rahmawati, Pak Madem Ibrahim, dan juga Pak Pika Desmi. Pak Madem Ibrahim sebagai Ketua Bawaslu, mungkin ada semacam himbauan-himbauan untuk peserta pemilu, untuk para anggota semua elemen yang terlibat dalam pemilu nanti, juga mungkin kepada stafnya barangkali, silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore para kance Tanjung Inim Radio. Diralat Ketua Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul, Pak. Kalau Ketua Bawaslu itu ada di RI. Di apa? Di Jakarta deh. Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul ya. Iya, jadi Bawaslu itu ada yang di apa pusat itu. Pusat, kantor pusat. Iya, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Bawaslu Kecamatan.
Nah, di bawah Bawaslu Kecamatan ini ada yang namanya PKD, Pak. PKD ya. PKD itu pengawas kelurahan desa. Ya. Yang sekarang ini kita lagi tahap perekrutan. Rekrutannya. Ya. Kapan rekrutannya rencana Pak? Perekrutan itu dibuka tanggal 14 sampai 19, Pak. 14 Januari sampai 19 Januari Sampai 19 2023 ya. Benar. Sudah mulai di-share semua persatu. Sudah mulai di-share semua. Boleh dilihat di Instagram. Apa di nama Facebook, IG-nya? Di Instagram Panwascam Lawang Kidul. Panwascam Lawang Kidul ya. Facebook juga Panwascam Lawang Kidul. Ya, jadi Barakanci untuk Anda yang ingin mengikuti perekrutan tersebut, silakan buka di IG-nya Panwascam Lawang Kidul dan juga di Facebook-nya Panwascam Lawang Kidul. Ya. Silakan dilanjut lagi, Pak. Kami himbau untuk itu, Pak, kepada peserta politik terkait alat peraga kampanye untuk tidak memasang di tempat-tempat yang memang dilarang. Ya, contohnya Contoh. seperti apa nih? Satu itu di masjid, Pak, Di masjid atau musola ya. di musola. Yang kedua itu di sarana pendidikan. Itu Dan tidak tempat-tempat boleh. ibadah yang lain ya. Tidak boleh, benar, iya. Pak. Yang ketiga itu di objek vital negara. Kantor dan sebagainya ya. Ya, nanti jangan sampai nanti dibilang tidak ada pengawasan di kecamatan tersebut. Berarti Tidak ada himbauan. Yang punya tempat seperti institusi sekolah, kantor itu juga harus memberikan kontribusinya ke Bawaslu ya. Jadi artinya tidak mendiamkan ya kalau mereka masang-masang tempat-tempat ibadat dan sebagainya ya. Iya, mungkin untuk partai politik itu sudah tahu aturan itu, Iya, Pak. Ya ada partai politik itu yang sedikit bandel atau ya. Atau timnya sengaja mungkin kan. timnya itu tidak tahu dengan aturannya itu Tidak kan. tahu aturan atau pura-pura tidak tahu Atau ya. pura-pura tidak tahu. Untuk itu saya sekali lagi nih, Pak, mengajak masyarakat Kecamatan Lawang Kidul untuk ikut berpartisipasi untuk mengawasi Iya. tahapan pemilu 2024 ini menuju pemilu yang adil, jujur dan bermartabat. Tepatnya kapan nih pemilu tahun 2024 nih? Pemilu 2024 itu ada di 14 Februari, Pak. 14 Februari. Bertepatan sama Hari Valentine. Tidak lama lagi ya. Tidak lama lagi. Satu tahun tidak efektifnya terasa itu, lah ya. Ya, 1 tahun tidak terasa. Iya. Untuk itu kami selaku Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul membuka diri Iya. untuk teman-teman, sahabat, masyarakat yang ada di seputar Lawang Kidul apabila nanti terjadi kecurangan, Menemukan kecurangan menemukan kecurangan, laporkan kepada kami terkait dengan tahapan pemilu 2024 ini. ya. Iya. Bisa diulang lagi kalau mau laporan kemana itu biar para kanci Tanjung ini radio pas untuk melaporkan yang tidak salah tempatnya. Kalau untuk sekretariat kita itu, Pak, ada di Jalan Kemas, Ya, Jalan Kemas ya. Jalan Kemas Kelurahan Desa Tegarjo, Iya. di depan SMP 2 Lawang Kidul, Pak. Iya. Oh, di situ ya. Iya. Oke. Ada plang sekretariatnya di situ, Pak. Jadi para kanci untuk Anda yang mungkin menemukan, melihat langsung atau mengalami hal-hal yang berpotensi untuk pelanggaran berkaitan dengan tahapan pemilu, silakan datang langsung ke sekretariat Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul, tepatnya di depan SMP 2 Lawang Kidul ya. Benar, Pak. Ada yang lain lagi silakan. Masih ada waktu 5 menit lagi kita closing. Mungkin Ibu Ramawati ada yang mau Ibu, disampaikan. berkaitan dengan divisi Ibu. Ya, terima kasih Pak. Sesuai dengan divisi saya, Humas, jadi saya untuk saat ini kami sedang perekrutan PKD tadi, Pak. PKD itu adalah pengawas kelurahan dan desa. Jadi salah satu tugas saya yaitu mensosialisasikan. Nah, ini wujud sosialisasi, Pak. Salah satunya kita ngobras di sini. Jadi kepada seluruh masyarakat Lawang Kidul, tolong diinformasikan kepada adik-adik atau kerabat-kerabatnya siapa yang punya minat menjadi pengawas di tingkat kelurahan dan desa, bisa langsung datang ke sekretariat Bawaslu Lawang Kidul, yaitu tadi di Jalan Kemas RT 3C, tepatnya di depan SMP 2. SMP 2 Lawang Kidul ya.
untuk mengambil persyaratan-persyaratannya kita sediakan di sana. Jadi masyarakat ini diambil antusiasnya, Pak. Partisipasinya Iya, sangat diharapkan ya. partisipasi masyarakat ini sangat kami harapkan sekali. Sama-samalah kita ciptakan pemilu 2024 ini Ya, yang jujur, adil. mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan cita-cita kita bersama, cita-cita negara ini akan terwujud. Amin. Pak Bikadesmi mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan nih sesuai dengan divisinya. Ya, untuk himbauan sesuai dengan divisi pengenangan pelanggaran dan penyelesaian sengketa tadi, untuk masyarakat silakan apabila menemukan pelanggaran atau kecurangan di awal-awal pemilu ini ke sekretariat kita di Desa Tegarejo, RT Jalan 3 Kemas nomor 3, depan SMP 2 Lawang Kidul. Oh ya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Amin. Seperti itu. Oh iya. Oke, kemudian dengan ini pesan-pesan terakhir, himbauan terakhir, kita sudah di injury time di kesempatan kali ini Pak Ketua Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul, Pak Madum Ibrahim. Mungkin itu untuk penyemangat kami Iya. menghadapi tahapan pemilu yang sangat padat interval waktunya ini, Pak. Saya Jadi kalau sekarang masih bisa nyantai-nyantai nih ya. sebenarnya udah nggak bisa lagi santai nih. Udah dikejar sama tahapan dan Dikejar ya? jadwal yang Iya. memang padat. Apalagi sebentar lagi perekrutan ya. Udah masuk sebenarnya, Sudah Pak. masuk ya? Sudah masuk. Oke. Perekrutan itu di tanggal 19 Januari ini close kita, Pak. Oke. Makanya disampaikan Oh, sama tinggal 3 hari lagi ya. 3 hari lagi Ibu Ramawati dan Bapak Pika tadi untuk segera mendaftarkan diri Iya. Oke, seperti itu ya. terkait rekrutmen itu. Pesan terakhirnya dengan untuk para kanca Tanjung Radio berkaitan dengan tahapan pemilu yang akan dijalankan. Mungkin kami pengawas pemilu ini tidak bisa sendiri mengawasi tahapan yang begitu luas, begitu padat, Pak. Iya. Kami minta kepada masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi Iya. mengawasi kecurangan-kecurangan dan tahapan-tahapan yang sedang berlangsung. Iya. Saya kira itu, Pak. Kontribusinya sangat diharapkan ya. Jadi Kontribusinya tanpa sangat diharapkan. bantuan masyarakat, tanpa kontribusi masyarakat, apa artinya Bawaslu dan apa artinya kinerja yang akan dilaksanakan ya. Benar, Pak. Para kancil, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara kebersamaan kita di sore hari ini dalam acara ngobrol bareng sore seru Senin 16 Januari 2023 bersama bintang tamu spesial dari Bawaslu Kecamatan Lawang Kidul. Terima kasih Bu Rahmawati sudah hadir di studio, terima kasih Pak Piskadesmi sudah hadir di studio, dan juga terima kasih Pak Madum Ibrahim sudah hadir di Ngobras Tanjung Radio. Ya. Para kancil Tanjung Radio, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah live di Facebook Tanjung Radio dan di www.tanjungradio.id. Akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Redi Spes mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.